Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa rasulillah Sayyidi Habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terutama, mari kita puji syukur kehadirat Allah, Sang Maha Pemberi, Pencipta, Pelindung, Pembawa berkah dalam hidup kita. Tak ubahnya sebagaimana Allah ubah siang ke malam, malam ke siang. Berjumpa kembali hari ini bersama dengan kami di perjalanan cerita yang mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semuanya, menjadi pelajaran yang berharga buat kita semuanya, bahwa setiap Allah mengadakan kehidupan ada siang malam laki perempuan itu ternyata semuanya mengandung hikmah buat kita semuanya. Tak boleh putus asa dan tak boleh menyerah dengan keadaan, harus berusaha untuk berubah lebih baik. Shalawat salam terlimpah tercurah kepada paduka hadir yang mulia, idola kita, imam kita sepanjang zaman, sepanjang hayat sampai akhir zaman nanti, yakni Habib tercinta kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada segenap umatnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di tengah-tengah kita, tengah-tengah AA di majelis ini sudah hadir teman kita, sahabat kita, nama warisan dari ayahandanya, nama yang bagus dan menunjukkan sebagai sikap seorang laki-laki yang harus jantan, harus siap menghadang apapun yang terjadi dan harus siap berbagi kebaikan. Dialah Mas Satria yang sudah ada di samping saya, alhamdulillah. Namun beliau lebih populer dipanggil Obe, kata Ben, karena beliau pernah satu botak. Oh iya, ternyata kebotakan itu tidak semuanya botak itu pertanda lugu ya, pertanda haram. Tapi ada juga yang Obe ini pertanda baik. Mungkin kita sapa-sapa dulu kepada beliau, kepada saudara kita Obe ya. Obe, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin seberapa jauh perjalanan yang ingin di-share, dibagikan dengan teman-teman agar mereka yang hari ini mungkin kurang begitu merasa beruntung. Kok saya begini-begini aja? Apa iya ya saya bisa berubah untuk lebih baik? Nah, inilah saatnya mungkin Obe atau sekarang sudah di Semarang ya? Mungkin lebih tepatnya Mas Obe, Kak Obe, terserah sih. Yang pasti kalau AA senang manggilnya Mas Obe ya. Mungkin Mas Obe seperti apa ceritanya dari seorang pendukung sepak bola yang militan katanya dulu ya? Baik. Terus sampai pernah katanya istrinya pun melahirkan saat sedang di stadion ya, dalam kondisi nonton, dan kemudian kira-kira apa-apa saja yang mungkin bisa menunjukkan sebuah perjalanan kepada teman-teman kita, betapa Obe dulunya sangat ingin seperti sekarang ya, berpakaiannya ya sudah malah sama pusat-pusat pansurnya beda-beda tipis lah gitu ya. Gimana, mungkin silahkan dibagikan dengan teman-teman semuanya. Assalamualaikum sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dulunya kan saya ini berkecimpung di dunia supporter. Baik, mulai supporter, kebayang ya, begitu mendengar supporter itu yang terbersit di benak asalnya nih, yang begitu kurang paham itu hooliganisme, tentang tawuran, tentang keberpihakan, tentang militansi, minimal batu-batu acar malah pernah dilemparin. Itu seperti apa? Kalau masalah militansi sih, yang namanya kita mendukung tim kebanggaan, terus karena kecintaan kita dari hati, udah gitu kita tinggal di perbatasan, istilahnya dekat sama kota rival. Gesekan-gesekan itu tuh pasti ada aja kan terjadi di dunia supporter, karena nggak bisa dihindari juga masalah gesekan-gesekan itu. Jadi kalau masalah tawuran itu udah pasti. Itu datangnya riaknya dari mana? Misalkan tawurannya sampai sering terjadi, dengar sampai maaf ya,
tentang kasus kapan tahu itu yang pernah sampai memakan korban jiwa dari supporter anu ke supporter ini, tiba-tiba serangan balik seperti itu. Ya mungkin karena fanatisme buta gitu. Jadi saking cintanya kita kepada klub kebanggaan Tim kita akhirnya ya kita ngerasa harga diri kita tuh dipertaruhkan ya. Iya. Jadi istilahnya nama klub kita itu harga diri kita. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan klub kebanggaan kita, harga diri kita merasa diinjak-injak kan. Jadi namanya jiwa-jiwa anak-anak muda kan masih mencari jati diri kan. Ya, itu mungkin. Rasa harga dirinya diinjak-injak, akhirnya ya sekarang kita perjalanan ke stadion. Kalau misalnya kita pertandingan, kita dijegat di jalan, ketemu sama musuh, otomatis bentrok. Nanti timbulnya dendam, karena saya mikir gini, kemarin saya ke stadion dijegat di jalan, bisa dilemparin, misalnya kaca pecah atau sampai teman korban gitu kan. Akhirnya besoknya ketika mereka ada pertandingan, mau nggak mau kita harus balas. Dan itu pasti di tengah-tengah kondisi yang begitu kacau, dalam kondisi saling serang itu, karena dua-duanya masih sama-sama emosi, itu kan tetap pihak keamanan itu selalu ada. Atau bagaimana? Kok kayaknya tidak takut gitu? Kalau untuk pihak keamanan biasanya sih nggak ada, karena kita posisikan ketemunya di jalan. Terus sebenarnya udah pada tahu nih pada saat ini hari ini pastilah tidak ada. Nah ini misalnya tim saya main, mereka kan tahu nih nanti saya berangkat lewat mana mereka dan ketika mereka ada pertandingan pun saya tahu mereka pertandingan hari ini, terus lewat mana, gantian kita, jadi saling balas yang nggak ada ujungnya karena dendam itu, merasa harga diri kita diinjak. Sebetulnya permasalahan bukan masalah kalah menangnya tim atau bagaimana ya, bukan ya sebetulnya. Jadi kalau faktor seperti misalkan tim A bermain dia di kandang gitu kan, tiba-tiba tim B datang, terus ada kalanya malah tim B yang bikin ulah gitu, yang tim kandang itu. Terkadang ada seperti itu, cuman kalau untuk di Bogor sendiri masalah rivalitas itu jadi bukan hanya ada pada saat pertandingan aja, di luar itu juga. Di luar pertandingan pun kita ya kayak istilahnya nggak ada pertandingan, malam minggu kita nongkrong, kita kan punya komunitas nih ya. Kita punya komunitas, mereka punya komunitas, kita punya tongkrongan, mereka juga punya tongkrongan. Ya kadang saling serang. Baik. Saya pernah ke daerah Kalbar, waktu itu saya pada dakwah bersama salah satu tokoh dari Torikoh, dan di situ ada komunitasnya. Jadi dari tim-tim Jawa Barat tuh namanya, maaf ya teman-teman, ada namanya Persib itu kan di sana Viking. Ada Viking Kolot, komunitas Viking Kolot, dan kita sempat mengisi di sana. Ada beberapa yang mungkin luar biasa sampai tua pun tercintainya kepada nama Kopiko itu. Tapi buat komunitas pengajian, amal bakti sosial itu hidup di Kalimantan Barat. Itu jauh di sana kan, tapi komunitasnya ada yang punya kafe, ada yang punya itu. Mungkin karena seperti itu mengingatnya, ya itu tadi harga diri tadi, tim kita adalah harga kita ya. Kalau saya pribadi dulu yang saya rasain ya, selama saya berkecimpung di dunia supporter, jadi kayak saya tuh, hidup saya tuh hanya untuk Persib Bandung aja gitu, jadi nggak ada tujuan lain selain untuk Persib. Pokoknya jihad adalah kalau udah ngomong debut mati Said ya. Jadi seperti kayak menuhankan klub kebanggaan gitu. Iya. Nah disitulah mungkin ini akan kita ambil pelajaran. Manusia itu tergantung dengan siapa dia bergaul, dan manusia itu tergantung di mana dia mengaji dan belajar ilmu. Mau paham tentang kehidupan itu disetting dari awal di mana dia berada. Nah, kalau tiba-tiba misalkan di satu negara ada yang menuhankan tarian gitu kan, di satu negara ada yang menuhankan musik, di satu negara yang menuhankan bola gitu kan, sepak bola. Mungkin ini apa namanya Mas Obe ini termasuk yang menuhankan salah satu klub, saking sudah terbelit dengan kecintaan tadi. Jadi dulu karena saya terlalu cinta sama Persib itu, akhirnya ya di keluarga pun jadi problem, timbul masalah karena apa ya,
yang saya lakuin itu hanya untuk Persib, jadi lupa sama keluarga, lupa sama segala macam. Itu kalau misalkan malah apa lagi menjadi? Oh, ya udah. Bukan itu mau punggungnya, udah punggung kayak jelas. Pokoknya salah arah aja, udah nggak ada tujuan lain selainnya. Pokoknya saya supporter Persib Bandung, udah istilahnya udah kayak Tuhan saya gitu. Jadi dimanapun Persib main, saya beda apapun ceritanya ya. Oke. Jadi boro-boro waktu kesempatan untuk belajar sebenarnya. Itu mulai berfanatis ria itu dari usia berapa? Sekolah saat itu kelas berapa? Kebenaran dulu saya kan putus sekolah di SMP. Jadi SMP itu saya keluar karena ada problem, akhirnya saya Problem kaitan dengan keluarga. Akhirnya saya terjun ke dunia supporter itu karena mungkin udah nggak sekolah, nggak kerja. Jadi saya terjun ke dunia supporter sampai lupa semuanya. Jadi waktu saya tuh saya habiskan untuk Persib, Pak. Jadi di mana Persib main, istilahnya saya bela-belain, saya datengin mau main di luar pulau atau di luar kota. Saya habiskan waktu saya untuk dukung Persib. Jadi sampai lupa, kadang sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan Nggak balik-balik. nggak pulang ke rumah, lupa pulang. Itu untuk bekal kehidupan kan ada sesama supporter apa gimana? Misalkan nginep Kalau misalnya dari kayak makan gitu kan, kalau misalnya kita tujuan saya misalnya ke kota Surabaya misalnya, alhamdulillah di sana ada teman. Jadi di saat saya ke Surabaya nanti semua itu ditanggung sama teman saya yang di Surabaya itu. sama juga fanatis juga. Tapi nanti ketika tim mereka main ke tempat saya, gantian mereka yang saya tanggung gitu. Kali ikram kalau sekarangnya bahasanya. Ya, cukup menarik juga ya. Ya, kehidupan militansi dan solidaritas yang tinggi justru lahir daripada persatuan yang tidak tentu arah malah. Jadi, soal sikap berteman, sikap solidaritasnya perlu kita contoh. Sikap fanatisme cuman yang tadi arahnya mencong nih gitu kan. Kenapa enggak sekarang arahnya lebih ke misalkan cenderung mencintai ibadah yang tertentu, misalkan kayak wirid atau kayak sholawat atau kayak kumpul-kumpul dengan orang-orang saleh kayak gitu ya. Nah gitu. Jadi sejak berapa tahun itu, selama berapa tahun jadi supporter yang fanatis itu? Untuk jadi supporter sih, awal mula saya terjun di dunia supporter kalau nggak salah sekitar tahun 2005. 2005 fanatiknya nih sampai sekitar ya saya kan nikah 2015 waktu itu. Oh iya. Sampai situ bahkan masih setelah nikah pun masih fanatik ke sepak bola sampai saya lupa anak istri kayak gitu lah. Keluar kota ninggalin anak istri sampai tahun 2000 sekitar 2018 lah. Ya, Mungkin ada satu titik balik yang membuat Mas Obek sendiri untuk sedikit banyak kesempatan untuk belajar, apa karena istri atau karena dorongan keluarga atau karena keinginan untuk berhenti ngapain gunanya, atau mungkin ada sesuatu yang membuat Mas Obek paranoid, misalkan ada semenjak itu kok jadinya ada apa awalnya itu sampai bisa berhenti? Sebenarnya sih karena kesatu faktor lelah. Lama-lama tuh saya jenuh. Hidup saya tuh kayak nggak ada arah dan tujuan, yang bingung. Masya Allah. Jadi kedepannya saya harus gimana itu saya nggak tahu. Masa iya kita harus di sini terus, sedangkan istilahnya kalau amit-amit kita terjadi apa-apa belum tentu dari pihak Persib Bandung ya kan ngomongin ke kita gitu kan ya. Saya mikir ke situ akhirnya ada rasa jenuh. Iya. Keinginan untuk berubah. Gimana? Cuman belum ketemu jalannya. Niat udah ada. Itu niat awalnya sebelum nikah atau sebelum nikah? Sebelum nikah itu udah punya niatan, cuman belum dikasih jalan aja. Kalau niatnya udah pengen gimana sih? Pengen istilahnya nata hidup supaya saya tuh kesana kesini nggak jelas, nggak ada tujuannya, nggak jelas untuk apa saya hidup itu nggak jelas. Nggak ada, capek, nggak ada guidance ya, nggak ada pembimbing di hati. Mungkin selama 2005 sampai 2015 10 tahun ya.
ada tindak-tindak apa yang mungkin pernah diperbuat selama menjadi fanatisnya di salah satu supporter tim itu? Apa mungkin saking koleknya kita, mungkin teman kita pernah diapain terus kita yang berbuat seperti apa? Untuk ibrah saja kita teman-teman ini. Kalau itu sih banyak kan. Oke. Banyaknya ya Ya sebenarnya. bentrokan itu. Jadi kayak yang paling parah sih dulu saya pernah istilahnya ya jangan ditiru lah, maksudnya anak orang sampai jadi korban karena saya gitu. Terus akhirnya saya buruan lah, lari lah dari Bogor. Kemana itu? Saya ke Jakarta. Kebenaran di Jakarta kan ada teman juga dari supporter juga. Beneran teman saya udah Bogornya di mana waktu itu? di Citerep. Oh di Citerep ya? Kalau orang Citerep. Ya, Akhirnya ke Jakarta tuh. Ke Jakarta. Dalam kondisi sedang mantit ya. iya 1 tahun, sekitar 1 tahun. Wah, hidup saya di Jakarta tuh jadi ya namanya di kota orang, nggak ada siapa-siapa, ikut orang kan lama-lama nggak enak ah. Kita masa harus bergantung sama orang terus kan nggak enak. Sampai akhirnya saya kerja di sana, ikut kulit proyek. Nah dari situ jadi timbul perasaan-perasaan lelah tuh, untuk apa sih sebenarnya saya begini tuh, untungnya untuk saya tuh apa, nggak ada. Setelah saya jatuh terus saya dapat musibah kayak gini, siapa yang dapat menolong saya gitu, nggak ada ininya. Saat itu baru-baru kepikir ada guru atau ada siapa gitu, belum ya? Belum ada. Nah kalau lebih istilahnya dibukakan jalannya itu setelah saya nikah malah. Ya, istri orang mana aja? Dari Semarang. Ketemu di mana sama istri? Ketemunya di Semarang, habis nonton bola juga itu. Ya, memang tidak salah ya, dalam Quran Allah berfirman, teman-teman, inna halaknakum azwajakum min anfusikum. Allah itu menciptakan pasangan dari diri kita. Kalau kita ya supporter ya ketemunya ya, kalau enggak di sekitar, di luaran, atau kalau tidak sepulangnya gitu, ada aja jalan jodohnya. Jadi kalau yang teman-teman mau ahli masjid ahli surga, carinya di jalan surga ya. Lanjut mas. Jadi setelah saya nikah, anak makin besar, saya jadi makin malu lah. Makin malu tuh, saya kan udah ngerasain gimana salah jalannya saya nih, jangan sampai saya mikirnya anak saya pun kayak saya gitu lah. Gimana caranya nih? Sudah berapa putra? Satu. Baru Ya. satu. Itu lahirnya? Lahirnya juga lagi nonton Persib itu. Iya. Jadi waktu itu Pokoknya full ya ceritanya, Cintanya di situ, beranak juga di situ. kan karena saya sering awai itu, kebenaran istri saya juga supporter, senang nonton bola. Jadi waktu umur kandungan usia 5 bulan itu kan saya tinggal di Bogor sama istri waktu itu. Tinggal di Bogor. Nah kebenaran Persib Bandung itu main di Sidoarjo. Saya nanya sama istri, ini Persib main di Sidoarjo gimana? Saya mau awai, mau ikut atau saya tinggal? Saya tanya istri dulu kan. Karena dia suka Persib juga, akhirnya dia bilang, yaudah ikut aja katanya. Saya mikir kan masih 5 bulan, masih lama ya. Akhirnya saya berangkat berdua sama istri dari Bogor naik kereta. Sampai di Surabaya itu kecapean, mungkin kandungan itu sakit. Udah kerasa sakit lah sampai Surabaya. Sampai teman-teman saya yang di Surabaya pun, wah istri lagi hamil dibawa-bawa, udah dimarah-marahin saya di Surabaya sama temen itu. Kenapa istri kok lagi hamil dibawa-bawa? Saya mikirnya kan masih 5 bulan, belum hamil besar. Sampai besoknya pertandingan sakit perutnya, saya bawa ke rumah sakit, pendarahan kan. Di situ di Sidoarjo. Pendarahan, ya saya bawa ke rumah sakit. Itu sampai rumah sakit itu dokternya udah memvonis ah. Jadi karena dokternya tahu kan usia kandungan masih kecil nih ya. Saya dipanggil ke ruang dokter, istri saya di ruangan, saya dipanggil. Dokter bilang gini, ini usia kandungannya masih 5 bulan katanya. Kalau misalnya sampai lahir malam ini si bayi nggak akan selamat. Karena saya masih awam kan, belum tahu ya anak pertama. Terus gimana dok? Insya Allah bisa kita diusahain supaya jangan sampai lahir hari ini gitu kan. Yaudah dok, saya pasrahin sama dokter aja, istilahnya gimana baiknya saya nggak ngerti. Yang menurut dokter baik lakuin aja. Yaudah nanti saya kasih obat apa gitu, nggak tahu kan saya.
Udah ya saya serahin, itu sekitar jam 9 malam. Udah dikasih nggak tahu apa, tenang lagi tuh istri, tenang. Cuman udah jam 12 lewat 20, jam 12-an lah ya, udah mulai kenyang-kenyang, sakit lagi perutnya. Jam 12.20 itu anak lahir ya. Dan alhamdulillahnya memang saya mikir dokter itu kan emang ahli dalam ini, cuman balik lagi kuasa itu kan milik Allah. Dokter yang bilang udah ada pikiran kuasa itu milik Allah. Iya. Udah ada ya. Saya langsung pikir situ lah. Tadi dokter bilangnya kalau lahir hari ini kan nggak akan selamat. Ternyata anak saya alhamdulillah mulus normal, selamat. Alhamdulillah nggak kekurangan satupun gitu. Langsung apa ya, namanya anak pertama, saya langsung syukur sama Allah kan. Ya Allah, ternyata walaupun saya ini nggak benar, tapi Allah masih baik sama saya gitu ah. Langsung baik ya, padahal istilahnya saya aja nggak pernah nyari Allah, tapi Allah masih baik sama saya gitu. Saya langsung kepikiran situ ah. Lama-lama ya itu anak semakin besar, ya udah saya mikir udahlah, istilahnya udahan lah, stop istilahnya, berhenti di situ demi anak. Takutnya anak itu jadi kayak saya gitu. Akhirnya putusin buat tetap di Semarang, karena menurut saya kalau di Semarang itu lingkungannya itu berarti tahun 2016. Okay. Saya berpikir kalau di Semarang ini menurut saya lingkungannya bagus lah. Cuman karena saya ini yang tadinya istilahnya nggak kenal agama gini-gini, pindah ke sana awalnya risih lah. Rada riskan, saat ikut umurnya. Biasanya nggak ada yang nasehatin, ini dinasehatin, selalu dapat nasihat ini itu. Awalnya saya nggak betah, masih berontak. Males lah. Bukan nama sapi maunya rumput, bukan mau dikasih emas kan gitu. Ya misalnya kalau seseorang yang belum dikasih selera, jangan dikasih, belum terima waktu itu awalnya. Iya, belum terima. Nasihat. Siapa nasihat pertama? Mertua sih yang selalu ini. Mertua yang selalu menasihati saya. Jadi mertua. Di antara nasihatnya apa yang mungkin masih terngiang untuk mertua yang selalu saya ini tuh, mertua selalu bilang gini, ibunya nih, dari ibunya selalu bilang, ibu itu nggak minta kamu buat istilahnya punya gaji berapa, punya ini berapa, punya istilahnya masalah duniawi, ibu nggak minta. Yang ibu cuma minta satu, kamu tuh sholat, taat ibadah. Karena kalau kamu sholat, kamu punya pegangannya. Sekarang kamu kalau nggak sholat, kamu berarti jadi orang yang sombong. Kenapa? Karena kamu nggak pernah minta sama Allah. Setiap ada masalah apapun, kamu larinya ke yang lain-lain. Sholat ya. Pokoknya soal dunia itu sholat ah. Sampai saya risih gitu awalnya. Masih gitu kan, berontak lah, hati masih berontak. Belum nerima. Nah, awalnya saya mulai istilahnya tertarik itu, pertama saya mikirnya gini ya, kenapa saya harus milih Islam? Saya di situ mikir, di dunia ini kan istilahnya agama bukan cuma Islam, ada banyak agama-agama yang lain. Nah, saya cari tahu dulunya harus mana nih yang benar-benar istilahnya, pasti kan dari pihak ini ngerasa kalau agama kita benar. Tapi dicoba dulu, dicari tahu dulu, karena agama yang saya dapat itu warisan dari orang tua, bukan karena saya tahu Islam tuh begini-begini, enggak. Karena taunya dari orang tua saya Islam aja. Saya tahu Islam tuh di ilmu bapak turunan gitu ya. Nggak tahu kalau Islam tuh apa tuh nggak tahu. Nah, akhirnya saya cari tahu dulu, cari tahu, dapatlah istilahnya yang saya yakinin mantap, benar Islam yang paling benar. Setelah itu saya pelajari lagi Islam itu seperti apa. Karena kan rahmatnya Allah itu kan luas. Jadi kita harus cari tahu nih apa yang, jangan sampai kita salah jalan juga ya kan. Banyak kan yang salah jalan. Ada salah masuk, kalau salah salah berteriak gitu. Akhirnya saya dalamin. Lama-lama hati saya kesentuh itu. Awalnya karena waktu itu saya diajak hadir di acara sholawatnya Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf. Asegaf ya. Saya datang ke acaranya beliau. Pertama kali saya ikut majelisan itu, Kak. Datang ke acaranya beliau. Saya nggak kenal beliau siapa, nggak tahu. Datang
karena diajak ya udah ikut aja. Dengan sholawatnya beliau lama-lama kok masuk ke hati gitu lah. Karena sholawatnya itu bener-bener langsung pukul hati saya. Akhirnya saya nonton di video di YouTube. Jadilah subscriber. Tapi nggak pernah jadi share mania? Kalau untuk gabung di komunitas Hermania sendiri, ya, karena udah bukan masanya lah. Ya. Udah cukup aja di picking dulu gitu kan. Akhirnya ngikutin acara-acaranya beliau di YouTube dulu. Kalau misalnya ada acara beliau yang deket-deket, saya hadiri. Ya persis sama seperti dulu yang mungkin pernah dilakukan untuk nonton gitu kan. Jadi lama-lama saya nyaman ya di sholawat ini. Sampai akhirnya dari supporter itu saya kurangin lah. Bukan saya berkurang sendiri sih karena waktunya banyak di sini. Karena saya udah lebih nyaman di sholawat ini nih. Saya ikut Habib itu apa, ini itu apa, kayak gitu kan. Ini akhirnya yaudahlah, hati saya mantap nih di sini. Karena mungkin saya juga udah pernah punya niat kan untuk berubah. Kebenaran Allah bukain jalan. Saya pikir insya Allah kan kalau emang kita punya niat yang istilahnya tulus, terus kita niatnya benar, insya Allah kan pasti dibukain jalan sama Allah. Akhirnya ya alhamdulillah sama Allah tuh dibukain benar-benar, dikasih istilahnya, walaupun yang tadinya setiap ada masalah saya selalu pusing, sekarang karena misalnya ada masalah apa, cukup dengar sholawatnya beliau, saya langsung hati saya tenang. Dengan sholawatnya beliau, hati saya tenang. Lama-lama saya, udah berarti selama ini tuh yang bisa bikin kita tenang tuh ini. Udah saya perdalam, hadirlah nggak cuma ke majelisnya beliau, akhirnya ada majelis lain. Coba saya datang lah, pengen tahu gimana nih, datang tanpa istilahnya disuruh-suruh lagi. Biasanya kan disuruh-suruh ya. Dan itu sempat merebak juga, oleh untuk di daerah Bogor juga banyak anak-anak yang awalnya kesukaannya hadir di acara hingar-bingar, sekarang menjadi misalkan di sini juga ada Samania namanya, semacam Habib Hussein juga, tapi untuk wilayah Bogor cukup terkenal. Dan banyak di antara anak-anak remaja yang sekarang banyak beralih untuk ikut serta sholawat, walaupun mengembalin bendera. Sebenarnya ada senang ya, karena ya kalau dalam sholawat menemukan ketenangan, ternyata benar yang dikatakan oleh ulama dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, betapa 42 keuntungan macam orang yang bersolawat itu. Salah satunya mungkin ini testimoninya adalah Mas Obek ya, bisa adem gitu ketika dengan sholawat, membahagiakan hati yang sedih, memberikan kabul atas hajat, bahkan mengampuni dosa ternyata. Wa ma kana Allahu liyu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Barang siapa yang merasa berdosa lalu datang kepada Allah, jauh fastaghfiru, dan engkau mohonkan ampun untuk mereka karena sholawat itu, lawajidullah tawwabar rahim, maka Allah akan pertemukan dengan pengampunan. Kita bersolawat kepada Nabi, tapi kita maunya diampuni dosa. Rasul yang menyambungkan sholawat itu kepada Allah untuk dimohonkan maaf atas dosa-dosa kita, itu Allah akan turunkan. Saking dahsyatnya. Itu salah satu keajaiban bersolawat, dan mungkin itu sekarang menjadi habit atau kebiasaan baru di Mas Obek ya. Berkah sholawat itu. Amin ya rabbal alamin. Saya jadi istilahnya hijrah lah. Iya, berkat ya. Mungkin selama ada enggak sesuatu yang membuat seperti ini? Saya pernah mukul seseorang sampai makut ya Allah, kalau di sholawat teringat orang itu, dan kemudian selalu ya Allah ampunkan dosa dia, ampunkan dosa saya, ya Allah sertakan dia dalam kebaikan, serta ada suka panggilan batin untuk mengenang dengan tangan ini yang sekarang menjadi acungan sholawat pada saat dibacakan Rasulullah. Terus tangan ini juga yang pernah menghantam teman-teman atau menyakiti itu, pernah tinggal nggak dibayangin siapa gitu kan? Pernah ya? Awal-awal gitu lah, masalah apa gini. Jadi setiap saya hadir ke majelis, ya saya sholawat. Ketika kita bersolawat itu
yang saya ingat tuh selalu dosa-dosa saya yang sudah pernah saya lakuin. Jadi ya Allah, kenapa baru sekarang saya istilahnya kebuka hatinya, yang dulu-dulu saya malah istilahnya banyak melakukan dosa. Itu semua kebayang Kak, ketika berselawat itu. Oke, gini, Mas Robert, yang saya maksud, dosa itu ada dua, dosa dengan Allah, dosa dengan nas. Ada yang hubungan langsung dengan Allah, seperti meninggalkan sholat, udah jelas itu. Ada dosa yang berkaitan dengan manusia, edar lah, gitu, yang merampok, merampas lah, memukul, membunuh, kan itu dosa ada hubungannya dengan manusia. Nah, ketika kita bertobat dari dosa kepada manusia, ada satu kewajiban, itu kita beristighfar, kita saling melebarkan hati, gitu, atau melakukan hati, mohon maaf saya, itu kewajiban. Nah, mungkin di antara sekian banyak ada nggak yang ingin, ya Allah ya Rabbi, kan kalau misalkan dia ada yang pernah saya dolimi tangannya, saya ingin sekali mohon maaf sama dia, atau apalagi sampai misalkan tidak ada, misalkan sampai wafat, sampai mati, itu sempat dengan suatu ketika saya ingin berziarah, misalkan sholawat ini untuknya, ada seperti itu. Ada sih keinginan, cuman terkendala ya, saya kan kadang kalau lagi bentrok-bentrok ini kan nggak kenal juga orangnya dari mana, bingung juga nyarinya. Entah itu nyaman, makanya ini dosa ada yang maklum, ada yang majhul. Kalau ini termasuk dosa majhul, karena siapa tahu dia mana alamatnya, padahal sakitnya mah tenanan tapi alamatnya nggak jelas kan gitu. Jadi susah juga ya. Cuman rasa ingin, ya itu dari jaminan dari Allah untuk kita mendapatkan ampunan sesama manusia. Cuma satu doa, doakan dia berada dalam ampunan Allah, itu otomatis kita sama dengan mohon ampun sama dia. Mintakan ampun kita atas dosa-dosa orang tua, maka sama dengan kita memohon ampun kepada orang tua untuk dosa-dosa kita padanya. Gitu. Jadi setiap kesalahan itu mintakan kepada Allah, tawassulkan agar dosa dia diampuni oleh Allah, dan permohonan maaf kita kepada Allah untuknya sama dengan permohonan maaf dosa kita kepadanya. Ada itu seperti itu ya. Jadi sekarang sudah berapa tahun ini mulai merasakan hikmah nikmat dalam kondisi seperti ini. Tinggal sekarang di Semarang. Semarang kecil dalam rangka soal ke orang tua, ya apa namanya, ziarah atau silaturahim ke orang tua ya. Untuk kemudian tetap nanti kembali ke Semarang dengan kondisi semangat dan tetap beribadah. Umur sekarang berapa? Umur 28 tahun, baru kemarin ya. Masih sangat muda ya. Ya masih bisa untuk mengajak ke teman-teman memperdalam isi dan kandungan-kandungan daripada ibadah sholawat sendiri. Sebenarnya kalau satu ibadah dibiasakan dan menjadi kebiasaan, itu akan melahirkan cabang-cabang kenikmatan ibadah lain. Zikir atau iqalah itu bisa melahirkan kenikmatan yang lain. Sholawat kalau mendawam itu akan melahirkan kenikmatan. Mungkin ada satu yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman agar hati selalu tenang, agar apa namanya, pikiran saudara bagi yang sudah terlanjur mungkin ikut serta gerak apa kerja aktivitasnya kayak Mas Obe gitu kan dalam dunia yang gak jelas, seperti apa coba mungkin ada pesan buat kawan-kawan kita. Mungkin kalau dari saya sendiri sih, jadi kalau misalnya kita ada keinginan untuk hijrah terus dibukakan jalannya sama Allah, kita yang paling pertama kan niat dulu ya. Kalau niatnya udah mantap, dibukain jalan sama Allah, kita harus cari guru. Mungkin bisa Cari guru karena kita tuh penting guru tuh untuk membimbing kita. Allah, betul. Nggak cukup dengan buka Google misalkan? Enggak, Jangan. Ya. Kalau buka Google nanti malah salah ini ya. Iya, salah aku. Karena Google nggak jelas. Sanad itu mana kan mungkin penting juga sanad. Saya Google di mana itu mungkin kan nggak jelas. Nggak jelas sanadnya Google. Iya, Google dari alam tahu nggak bisa. Makanya penting cari guru. Awalnya juga saya cari guru itu bingung kan, harus kemana cari guru. Tapi alhamdulillah karena niat saya istilahnya benar, terus ini mungkin dibukakan jalan sama Allah, ditemuin lah sama guru. Akhirnya jadi setiap kalau udah ada guru, apa yang ada istilahnya kita setiap ada masalah, ada apa,
kita ceritanya sama guru, jangan sampai cerita sama orang yang salah. Betul. Karena itu. dulunya saya setiap ada masalah, misalnya sama temen cerita nih, gue lagi ada masalah nih, oh sama gue juga, ya udah cobaan pertama gitu kan, akhirnya salah jalan lagi. Oh, malah langsung motor. Iya. Langsung. Kalau misalnya sama guru kan, misalnya saya lagi ada masalah apa, cerita gini, alhamdulillah pasti ada aja solusinya. Nah, Itu jadi yang terpenting tuh pertama niat. Kalau udah niat dibukain jalan sama Allah, cari guru dulu. iya, betul. Kalau udah dapat guru, insya Allah kedepannya kita bakal dituntun terus sama guru. Nah, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sesuai dalam kajian ta'lim setiap malam Rebo kita kadang bahas juga bahwa bagi siapapun yang ingin mengambil ilmu sebagai sumber, karena ilmu itu ibarat gaibun. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Seni perlu, Mas Abdul. Agama yakin untuk mengarahkan hidup, tapi ingat, kemudahan bisa kita dapat dengan banyak dan persiapan ilmu yang baik. Kita beragama, ya hidupnya harus beragama, ilmunya ilmu agama. Jadi orang yang hidup di dunia tanpa ilmu bagaikan masuk hutan tanpa peta, tanpa kompas, Mas. Jadi ilmu itu akan menggunakan. Dari siapa? Ya harus gaib dan harus ahli. Siapa yang ahli? Ya mungkin menurut kita sampai Imam Syafi'i memerintahkan kepada kita kalau dari guru itu minimal istikharah, minta sama Allah, bukan asal senang, bukan asal suka, bukan asal fanatis. Kan kalau dalam ilmu seperti itu. Setelah kita ketemu dengan guru, taati, turuti, gugu dan tiru semuanya. Karena itu akan menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragu, selanjutnya kurang tersambung, jangan ambil kucing, jangan lama-lama. Sebab salah gaul itu masih mudah untuk didandani. Salah pengajian bisa lebih berbahaya. Ya. Jadi seperti itu mungkin sering dengar ya. Ada dari guru-guru kita seperti Sayyidina Habib Syekh yang Nurmadzin ya, yang notabene saya salah satu pecinta dan muhibbin beliau. Moga Allah panjangkan usianya. Nah, jadi di sini mungkin dari sedikit cerita yang diobrolkan di-share oleh kawan kita Satria ya, yang sekarang sudah di ayah, jadi ayah Satria. Insya Allah tetap baik, tetap untuk mengajak dan membimbing, berikan sedikit gambaran apa sih yang kita dapatkan dari sesuatu yang tidak arah. Ternyata agama itu yang mengarahkan kehidupan kita. Sikap beragama itulah yang membuat kita terarah. Hidup ini ternyata ada satu tujuan. Mana tujuan? Rusak, mati. Setelah mati, apa? Kita akan menuai apa yang kita tanam. Hari ini kita menanam, setelah mati kita akan mengambil, menuai apa yang kita tanam hari ini. Begitu kan? Jadi agama itu yang mengarahkan kehidupan kita. Seni juga yang memberikan warna ini. Ini ada ini karena seni. Kopi dari sini, ada kita Sarah Husmuni, terus kemudian kita duduk. Ada ini, ada seni jadi enak. Nah dengan ilmu, makanya untuk menentukan ilmu yang mengarahkan hidup kita, yang memudahkan hidup kita juga. Jangan setelah kita dapat ilmu malah yang menyulitkan kita. Jangan terkesan bahwa semakin kita tahu banyak ilmu, kok semakin sulit, semakin harus begini. Kukuh, jumud, ta'asub, kokoh, kesukuan, keanihan, kesektoran, organisasi, nggak ada. Yang Islam itu adalah rahmatul alamin. Temukan dirimu dalam kebaikan. Dimanapun kau berada, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menunggu. Nah, itulah mungkin yang harus kita bisa lakukan. Itu seperti itu ya kawan-kawanku, sahabat-sahabat hijrahku yang luar biasa dan baik. Insya Allah. Wa may yujahidu fina, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, lanah dia nahum subulana. Allah nanti akan bimbing kita. Sungguh-sungguh dua lagi. Niat, cari guru, yaitu tetapi taati, ikuti. Luar itu tidak akan dapat. Selain itu tidak akan dapat apa-apanya. Mungkin kamu bisa didapatkan melalui Google melalui apa-apa, tapi keberkahannya tidak akan timbul. Sekarang keributan, ikhtilafiyah, mudahnya orang narik urat, saling godokan, walaupun orang yang mengaku beragama sekalipun. Kenapa? Karena kurangnya barokah ilmu tadi. Kenapa kurang barokah ilmu?
karena cara belajarnya pun dari sesuatu yang tidak berkah, dari internet, dari apa. Makanya internet itu perlu untuk memudahkan segala sesuatu, tapi guru adalah yang menancapkan tolak utama: taati, turuti, taati, dan dengarkan, hormati. Mungkin itu yang bisa kita dapat dari sesi obrolan kita yang cukup singkat dengan Mas Satria, ya Satria, yang insya Allah besok lusa kita bisa sama lagi dengan cerita dan ibrah yang mungkin akan jauh lebih mengajak kita kepada tingkat kesadaran dan kenikmatan menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Seperti itu kan waktu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini di perjalanan ziarah bersama kami, insya Allah kita akan bersama kembali, akan berjumpa kembali di dalam season dan acara yang lebih indah lagi. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.